Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam belajar literasi kali ini, Tefoni mau bacain dongeng dulu ya. Mudah-mudahan kita semua senang mendengarnya. Nah, Tefoni insya Allah di channel kita ini akan memberikan dongeng dari seluruh dunia. Kita akan mulai dari 34 provinsi di Indonesia. Kita mulai dari Jawa Timur ya. Jawa Timur, kita akan membacakan cerita tentang legenda kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya, mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya, kata ikan sura. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Tanya buaya. Ikan hiu sura yang sudah memiliki rencana untuk menghentikan perkelahiannya dengan buaya segera menerangkan. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setuju gagasanmu itu, kata buaya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat ikan hiu sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Tanya buaya. Ikan hiu sura yang tidak merasa bersalah tenang-tenang saja. Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Nah, sungai ini kan ada airnya, jadi juga termasuk daerah kekuasaanku, kata ikan hiu sura. Apa? Sungai itu kan tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Buaya ngotot. Tidak bisa, aku kan tidak pernah bilang kalau di air hanya air laut, tetapi juga air sungai, jawab ikan hiu sura. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Kata buaya penuh amarah. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar, kata ikan hiu sura. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Kemarahan buaya mulai menambah-nambah. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Sura tetap tak mau kalah. Kalau begitu, kamu memang bermaksud membohongiku. Dengan demikian, perjanjian kita batal. Siapa yang memiliki kekuatan yang paling hebat, dialah yang akan menjadi penguasa tunggal, kata buaya. Berkelahi lagi, siapa takut? Tantang ikan sura dengan pongahnya. Pertarungan sengit antara ikan hiu, sura, dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Saling menendang dan menerkam, saling menggigit dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang itu. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali.
Dalam pertarungan dahsyat ini, buaya mendapat gigitan ikan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membelok ke kiri. Sementara, ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dengan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah, kemudian dibuat lambang kota madya Surabaya itu gambar ikan sura dan buaya. Namun, ada juga yang berpendapat Surabaya berasal dari kata sura dan baya. Sura berarti jaya atau selamat, baya berarti bahaya. Jadi, Surabaya berarti selamat menghadapi bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah serangan tentara Tartar yang hendak menghukum Raja Jawa. Seharusnya yang dihukum adalah Kertanegara, karena Kertanegara sudah tewas terbunuh, maka Jayakatwang yang diserbu oleh tentara Tartar. Setelah mengalahkan Jayakatwang, orang-orang Tartar merampas harta benda dan puluhan gadis-gadis cantik untuk dibawa ke Tiongkok. Raden Wijaya tidak terima diperlakukan seperti ini. Dengan siasat yang jitu, Raden Wijaya menyerang tentara Tartar di pelabuhan Ujung Galuh hingga mereka menyingkir kembali ke Tiongkok. Selanjutnya, dari peristiwa hari kemenangan Raden Wijaya inilah ditetapkan sebagai hari jadi kota Surabaya. Surabaya sepertinya sudah ditakdirkan untuk terus bergolak. Tanggal 10 November 1945 adalah bukti jati diri warga Surabaya, yaitu berani menghadapi bahaya serangan Inggris dan Belanda. Di zaman sekarang, pertarungan memperebutkan wilayah air dan darat terus berlanjut. Dikala musim penghujan tiba, kadangkala banjir menguasai kota Surabaya. Di musim kemarau, kadangkala tempat-tempat genangan air menjadi daratan kering. Itulah Surabaya. Kemudian, kita lihat ya lambang Surabaya. Demikian, teman-teman. Mudah-mudahan dongeng ini menambah wawasan kita, menambah khasanah pengetahuan kita sebagai sarana untuk merasa menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kita tercinta. Assalamualaikum.